Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai gejala-gejala kognitif manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 8 dulu ya. Yang pertama, ada Anissa Maryam. Yang kedua, ada Dewi Marhama. Yang ketiga, ada Dama Sintanoya Azahra. Yang keempat, ada Siska Tri Alami. Dan yang kelima, ada Yola Desiva. Untuk presentasi kali ini akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian motif, yang kedua, perkembangan motif, ketiga, macam-macam motif, keempat, konflik motif, dan kelima, prinsip goal gradient dan gradient of avoidance. Kalian tahu nggak sih pengertian dari motif? Motif dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang menyebabkan organisme itu bertindak atau berbuat. Dan dorongan ini biasanya tertuju kepada suatu tujuan tertentu. Dalam diri kita, motif itu dapat berupa suatu kebutuhan, tujuan, cita-cita, atau suatu hasrat atau keinginan yang merupakan daya penggerak dalam diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dalam mencapai suatu tujuan. Di slide berikutnya ada perbedaan perbuatan organisme. Yang pertama, perbuatan refleksif, dan yang kedua, perbuatan disadari. Kita bahas yang pertama dulu, perbuatan refleksif. Perbuatan refleksif yaitu perbuatan yang terjadi tanpa disadari oleh individu yang bersangkutan. Di perbuatan refleksif itu ada macam-macam refleksnya. Yang pertama, ada refleks bawaan. Yang kedua ada refleks latihan, dan yang ketiga ada refleks bersyarat. Kita bahas refleks bawaan. Refleks bawaan yaitu refleks yang dibawa sejak lahir. Disebut pula refleks asli atau refleks wajarnya. Contohnya, menutup mata karena menentang sinar yang sangat terang dan gemetar karena lapar. Refleks latihan yaitu refleks yang diperoleh dari pengalaman. Refleks ini tidak dibawa sejak lahir, melainkan hasil dari pengalaman-pengalaman yang selalu diulang. Contohnya, keterampilan mengemudikan motor. Terus, refleks bersyarat. Refleks ini tidak tergantung pada perangsang alam yang asli, tetapi timbul karena rangsang lain yang berasosiasi dengan rangsang alam tersebut. Contohnya, orang yang merasa haus melihat buah asam, air liur terus yang keluar. Itu adalah macam-macam refleks yang ada di perbuatan refleksi. Selanjutnya kita bahas perbuatan disadari. Perbuatan disadari yaitu perbuatan individu atas dasar kehendak atau kemampuan dari individu yang bersangkutan. Jadi, perbuatan ini adalah respon dari suatu stimulus yang diterima oleh individu itu sampai di pusat, sehingga benar-benar disadari oleh individu itu, sehingga jalan stimulusnya adalah stimulus reseptor, pusat efektor respon. Dengan demikian, jalan yang ditempuh stimulus sampai respon pada yang disadari lebih panjang bila dibandingkan dengan yang tidak disadari. 2. Perkembangan motif. Perkembangan ini berhubungan dengan masalah kematangan maturation, latihan, dan proses belajar. Hal ini juga mempengaruhi keadaan motif yang ada pada individu. Berhubung dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa sewaktu individu dilahirkan telah membawa dorongan-dorongan atau motif-motif tertentu, terutama motif yang berhubungan dengan kelangsungan hidup individu sebagai organisme. Dengan demikian, motif ini bersifat alami dalam arti bahwa sewaktu individu dilahirkan telah membawa motif-motif tertentu. Tetapi kemudian, motif yang dibawa itu sebagai akibat dari perkembangan individu akan mengalami perkembangan juga. Dapat dikemukakan bahwa ada motif alami natural yang merupakan motif dasar yang ada pada individu, dan ada motif yang diperoleh dengan melalui pengalaman proses belajar, yaitu merupakan motif yang dipelajari learned motifs. Motif dasar merupakan motif yang erat sekali hubungannya dengan motif untuk minum, motif mencari udara segar, motif seksual. Tetapi dengan perkembangan individu, motif dasar akan mengalami perubahan
sesuai dengan keadaan norma-norma yang ada. 3. Macam-macam motif. Menurut Kuipers, motif terbagi menjadi 3, yaitu motif biologis yang merupakan motif untuk kelangsungan hidup manusia sebagai suatu organisme. Yang kedua, motif sosiologis, yaitu merupakan motif untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Motif-motif ini merupakan motif yang dipelajari dan berkembang atas dasar interaksi individu di dalam masyarakat. Yang ketiga, motif biogenetis, yaitu motif yang mendorong manusia untuk mengadakan hubungan dengan Tuhan. Menurut Sartain, fisiologis terbagi menjadi 2. Physiological drift ialah dorongan-dorongan bersifat fisik atau jasmaniah. Yang kedua, social motif ialah dorongan-dorongan yang ada hubungannya dengan orang atau manusia yang lainnya. Menurut Woodward, terbagi menjadi 3, yaitu motif-motif yang berhubungan dengan kelangsungan hidup individu atau organisme. Yang kedua, motif darurat atau emergency motif, yaitu merupakan motif yang membutuhkan tindakan-tindakan dengan segera karena keadaan sekitarnya menuntutnya. Yang ketiga, motif objektif motif, yaitu merupakan motif-motif untuk mengadakan hubungan dengan keadaan sekitarnya, baik terhadap orang-orang atau benda-benda. Dalam rangka individu mencapai tujuan, kadang-kadang atau justru sering individu menghadapi kendala sehingga ada kemungkinan tujuan tersebut tidak dapat tercapai. Menurut Kurt Lewin, ada empat macam konflik motif. Yang pertama, approve, konflik angguk-angguk. Individu menghadapi dua motif yang sama-sama mengandung nilai-nilai positif dan kadar nilainya hampir sama kuat. Ini terjadi jika seseorang dalam waktu yang bersamaan menghadapi berbagai motif, sehingga di dalamnya dirinya akan terjadi pertentangan. Yang kedua, konflik approve avoidance, konflik geleng atau angguk. Individu menghadapi satu objek yang mengandung nilai positif dan nilai negatif. Yang ketiga, konflik avoidance, konflik geleng-geleng. Individu menghadapi sesuatu yang sama-sama mempunyai nilai negatif. Yang menjadi konflik adalah individu harus menerima salah satunya. Yang keempat adalah konflik double approach avoidance. Individu menghadapi dua motif yang sama-sama mengandung sekaligus nilai positif dan nilai negatif. Hal ini menimbulkan respon untuk menghindari atau mendekati. Bila individu menghadapi bermacam-macam motif, ada beberapa kemungkinan respon yang dapat diambil, yaitu 1. Pemilihan atau penolakan, 2. Kompromi, 3. Meragu-ragukan atau bimbang. Pemilihan atau penolakan, yaitu dalam menghadapi bermacam-macam motif individu dapat mengambil pemilihan yang tegas. Dalam pemilihan yang tegas, individu dihadapkan pada situasi di mana individu harus memberikan salah satu respons atau pemilihan atau penolakan dari beberapa macam objek atau situasi yang dihadapi. 2. Kompromi, yaitu jika individu menghadapi dua macam objek atau situasi, adanya kemungkinan individu dapat mengambil respon yang bersifat kompromi, yaitu menggabungkan kedua macam objek tersebut, tetapi tidak semua objek atau situasi dapat diambil respon atau keputusan yang kompromis. 3. Meragu-ragukan atau bimbang, yaitu jika individu diharuskan mengadakan pemilihan atau penolakan di antara dua objek atau hal yang buruk atau baik, maka sering timbul kebimbangan atau keraguan-raguan pada individu. Seakan-akan individu berayun dari satu pol ke pol yang lain. Individu hampir memutuskan mengambil yang satu, tetapi yang lainnya juga, hingga individu merasa sukar untuk melepaskannya. 1. Prinsip cogradience. Prinsip cogradience semakin dekat individu pada tujuan semakin besar motifnya. 2. Prinsip gradience of avoidance.
Asumsi yang menyatakan bahwa kecenderungan menjauhi suatu stimulus negatif menjadi semakin kuat ketika individu menjadi semakin dekat stimulus itu, yang disebut dengan perubahan tingkat menjauhi. Semakin dekat individu pada tujuan, semakin besar motif untuk menghindari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.